Hai, jumpa lagi di channel pembelajaran transformasional. Saat ini saya ingin membahas beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini. Yang pertama adalah maraknya crazy rich atau maraknya posturing di media massa. Sebagaimana saya bahas di video sebelumnya, ada istilah yang sedang trendy di kalangan milenial, yaitu flexing, yang sebenarnya kurang tepat untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh beberapa anak muda yang memamerkan kekayaannya di media massa. Saya lebih suka menyebutnya sebagai posturing. Karena flexing, sebagaimana kita ketahui, diambil dari istilah olahraga binaraga atau bodybuilding, di mana seorang binaragawan menggelembungkan otot-ototnya, memamerkan kekuatan otot-otot yang sudah terlatih. Nah, itu yang disebut dengan flexing. Tetapi apa yang dilakukan oleh para crazy rich sebetulnya lebih tepat disebut posturing, di mana pameran kekayaan yang dilakukan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Artinya tidak didukung oleh kekayaan yang benar-benar besar untuk dipamerkan. Ya, kecuali bagi orang-orang yang tidak punya uang. Tentu uang miliaran rupiah yang mereka miliki, maksudnya yang dimiliki oleh para crazy rich ini, sudah kelihatan besar sekali. Dan juga diikuti oleh fenomena tertipunya puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang yang tergiur untuk mengikuti kesuksesan para crazy rich. Selain itu ada juga fenomena pemelintiran kata-kata yang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang dengan kepentingan tertentu. Yang terbaru adalah dugaan atau tuduhan terhadap Gus Yakut, Menteri Agama, yang disebut-sebut menyamakan azan dengan gonggongan anjing. Saya sendiri sudah melihat tayangan di mana Gus Yakut menjawab pertanyaan tentang peraturan pemakaian toa masjid. Dalam jawaban Menteri Agama tersebut, saya tidak melihat adanya penyamaan azan dengan gonggongan anjing. Memang ada contoh bagaimana keributan yang disebabkan oleh gonggongan anjing dari banyak rumah yang memiliki anjing di satu perumahan sangat mengganggu. Tetapi bagi orang yang normal, itu tidak bisa disamakan dengan azan yang disamakan dengan gonggongan anjing. Nah, fenomena-fenomena ini membuat saya sangat prihatin. Dalam fenomena pertama maupun fenomena kedua,
terungkap bahwa orang-orang mudah sekali tertipu dan mudah sekali terhasut. Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak masyarakat kita yang tidak mampu berpikir secara kritis. Sebetulnya bukan juga tidak mampu. Lebih tepatnya malas berpikir secara kritis. Nah, hal ini sangat mengkhawatirkan. Karena kalau masyarakat tidak berpikir secara kritis, maka mudah sekali bagi orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar, menyebarkan pemikiran-pemikiran yang tidak benar untuk menghasut orang untuk melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Hal ini bisa kita berkaca dengan apa yang terjadi di Suriah, di mana sejumlah orang menyebarkan berita yang membuat orang-orang lain terhasut. Dan berita tersebut terus-menerus disebarkan sampai banyak sekali orang yang terhasut dan melakukan tindakan melawan pemerintah, dan akhirnya terjadi perang saudara yang ujung-ujungnya berakhir dengan penderitaan bagi banyak orang. Nah, hal ini perlu kita jadikan pelajaran. Bukan tidak mungkin hal yang sama akan terjadi di Indonesia. Kalau orang-orang yang menyebarkan berita-berita bohong tidak dikritisi, tidak dipertimbangkan dengan pemikiran yang kritis. Nah, bisa saja suatu saat orang yang terhasut akan cukup besar jumlahnya, sehingga mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang merusak, yang pada akhirnya akan merugikan kita semua. Karena itu, pemerintah sebaiknya bertindak tegas dalam menghadapi perbuatan-perbuatan seperti ini. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa.